Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Muhammad Ridwan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Perkenalkan, nama saya Anissa Aura Az-Zahra dengan NPM 24106310500069 dari kelas 1A. Di dalam video ini, saya akan membahas 20 soal beserta jawabannya. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Selidikilah dengan tabel kebenaran apakah pernyataan berikut tautologi. P implikasi P disjungsi Q. Oke, P-nya kita isi dengan BBSS. Q-nya kita isi dengan BS. Nah, P disjungsi Q ini berarti kalau nilai P-nya benar, Q-nya benar, hasilnya benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka benar. P-nya salah, Q-nya benar, benar. P-nya salah, Q-nya salah itu salah. P implikasi P disjungsi Q. Nah, berarti P-nya ini benar. P disjungsi Q-nya itu benar, maka benar. Benar, maka benar. Salah, benar, maka benar. Salah, maka benar. Oke, maka pernyataan berikut nilainya benar semua, maka jadinya tautologi. Perlihatkan bahwa P implikasi Q implikasi R dan P implikasi Q implikasi R tidak ekuivalen. Nah, oke, pertama kita isi P-nya dengan B S. Q-nya dengan BB SS. R-nya dengan BS. P implikasi Q yaitu B, maka hasilnya itu B hasilnya BSS SBB SSB. Terus P implikasi Q implikasi R, berarti B sama B itu BS itu S, SB itu B, SS itu B, B itu B, BS itu S, BB itu B, BS itu S. Q implikasi R, berarti BB itu B, BS itu S, SB itu B, SS itu B, BB itu B, BS itu S, dan terakhir SS itu B. Nah, terus P implikasi Q implikasi R
yaitu B, SB itu B. Nah, kedua proposisi ini itu tidak ekivalen. Tidak ekivalen karena bentuk kedua proposisinya ini berbeda ya teman-teman. Jadinya tidak ekivalen. Gunakan hukum logika untuk membuktikan bahwa negasi P konjungsi Q disjungsi negasi P disjungsi Q ekivalen dengan negasi P. Oke, yang pertama jadi itu menggunakan hukum De Morgan. Akan menjadi negasi P konjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Oke, menggunakan hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan itu terletak di sini sehingga menjadi bentuk negasi P konjungsi negasi Q. Nah, yang kedua yaitu P-nya di sini kan negasi P dan di sana juga ada negasi P, maka negasi P-nya dikeluarkan, lalu Q-nya sama negasi Q-nya dimasukkan di dalam kurung, jadinya menjadi negasi P konjungsi Q disjungsi negasi Q, yaitu ini tuh menggunakan hukum distributif. Selanjutnya yaitu Q disjungsi negasi Q ini tuh kan suatu pernyataan atau negasinya yang berarti kan salah satu benar, salah satu salah. Kalau salah satu benar, kalau atau kan pasti benar, yaitu maka pernyataan itu tuh hasilnya benar, yaitu menggunakan hukum negasi. Nah, selanjutnya yaitu negasi P, yaitu menggunakan hukum identitas. Nah, berarti membuktikan bahwa pernyataan berikut ekivalen. Oke, soal yang keempat yaitu tunjukkan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q keduanya ekivalen secara logika. Oke, jadi kita akan membuktikannya menggunakan hukum logika. Nah, yang pertama ini berarti menggunakan hukum De Morgan dan bentuknya akan menjadi P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Hukum De Morgan. Nah, bentuk ini berdasarkan hukum De Morgan dapat berubah menjadi bentuk P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Yang selanjutnya yaitu menggunakan hukum distributif akan menjadi P disjungsi negasi P konjungsi P disjungsi negasi Q. Nah, ini menggunakan hukum distributif.
Selanjutnya yaitu kita menggunakan hukum negasi, berarti T atau true ya, true konjungsi P disjungsi negasi Q menggunakan hukum negasi. Oke. Terus yang terakhir yaitu P disjungsi negasi Q menggunakan hukum identitas. Nah, karena kalau hukum identitas itu dia tuh T konjungsi P ekivalen dengan P. Nah, jadi T-nya itu T, P-nya itu yang P disjungsi negasi Q, maka hasilnya ekivalen dengan P. Jadi terbukti bahwa pernyataan berikut ini keduanya ekivalen secara logika. Ekivalen. Misalkan A adalah himpunan X di mana X kurang dari sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 4 dan X anggota bilangan bulat. B adalah himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 1 dan X kurang dari 6 dan X adalah anggota bilangan bulat. Tentukan A gabungan B, A irisan B, A selisih B, B selisih A, dan A beda setangkup B. Oke. Yang pertama kita menentukan yang pertama dulu yaitu A gabung B. Jadi A gabung B ini kita gabung dari himpunan A dan himpunan B ini. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yaitu A irisan B. A irisan B itu himpunan yang sama dari A dan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan yang sama ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu A selisih B. Selisih ini himpunan A yang tidak sama dengan himpunan B. Jadi himpunan yang tidak sama dengan himpunan B gitu ya. Jadi yang himpunan A ini yang tidak sama dengan himpunan B ini adalah min 3, min 2, min 1, dan 0. Nah, untuk yang B selisih A ini sama kayak A selisih B, cuman kalau yang B selisih A berarti himpunan B yang tidak sama dengan himpunan A ya. Berarti himpunan itu sini tuh 5 saja. Oke, selanjutnya yaitu A beda setangkup B. Berarti ini beda setangkup. Kan beda setangkup ini A selisih B gabungan B selisih A. B selisih A.
Jadinya yaitu ini ya, digabung min 3, min 2, min 1, 0, dan 5. Oke, jadi inilah jawabannya. Oke, soal yang keenam yaitu diberikan anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 4, 5, 6, 7, dan himpunan C 3, 5, 7, 9. Tentukan B selisih C irisan A. Oke, yang pertama kali itu kita cari B selisih C nya dulu ya. B selisih C nya itu berarti kan himpunan B yang tidak sama dengan himpunan C. Nah, berarti himpunan yang tidak sama ini mana nih? Kan berarti 4 dan 6, 8 saja ya. Oke, berarti anggota himpunan A nya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, setelah itu B irisan C B selisih C irisan A ini kan irisan ini berarti yang sama ya. Yang sama itu berarti di antara keduanya ini, B selisih C dengan himpunan A ini, mana nih yang sama? Nah, yang sama kan hanya 4 saja, berarti himpunannya hanya 4 saja ya. Oke, misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A atau ekivalen dengan A ya. Berarti kita tulis dulu A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan kita menggunakan hukum distributif dulu karena di sini ada A konjungsi A irisan, dan A irisan juga berarti ini merupakan aplikatif dari hukum distributif sehingga menjadi A irisan B irisan B komplement. Ini menggunakan hukum distributif. Oke, selanjutnya yaitu ini kan merupakan hukum komplement sehingga kita bisa menuliskannya menjadi A irisan himpunan semesta atau U ini himpunan semesta. Kita menggunakan hukum komplement ya teman-teman. Yaitu A menggunakan hukum identitas. Oke, terbuktilah bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A atau ekivalen dengan A. Oke, buktikan bahwa A gabungan B selisih A sama dengan A gabungan B. Oke, sini kita bisa menggunakan hukum definisi operasi selisih ya, sehingga bentuknya akan berubah menjadi A gabungan B irisan A komplement. Jadi dari selisih menjadi irisan komplement menggunakan hukum definisi operasi selisih atau DOS. Oke, selanjutnya yaitu kita menggunakan hukum distributif, yaitu dikali masuk dan menjadi A
gabung B irisan A gabung A komplement. Oke, menggunakan hukum distributif. Oke. Karena gabungan A komplement ini ubah menjadi hukum komplement, sehingga menjadi A gabung B irisan himpunan semesta. Karena gabung A komplement ini masih dalam hukum komplement, yaitu sama dengan himpunan semesta, yaitu menggunakan hukum komplement ya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu yang terakhir ini, maka terbuktilah A gabung A gabungan B menggunakan hukum identitas ya teman-teman. Oke. F memetakan bilangan real ke bilangan real. Fx 4 plus 3x, apakah fungsi tersebut injektif dan surjektif? Oke. Ini kita punya ini ya, fx 4 plus 3x. Nah, kalau fungsi injektif itu jika fx1 sama dengan fx2. Yang menyebabkan x1 sama dengan x2, di mana x1 x2 ini adalah anggota domain. Oke. Misalkan fx1 nya ini 4 plus 3x1 sama dengan 4 plus 3x2. Oke, kedua ruas dikurangi dengan 4 kan menjadi 3x1 sama dengan 3x2. Oke, lalu dibagi dengan 3, maka dan menyebabkan x1 sama dengan x3. Oke. Nah, di sini kelihatan bahwa fx1 sama dengan fx2 ini menyebabkan x1 sama dengan x2, sehingga menjadi 1, 1 atau merupakan fungsi injektif. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah fungsi ini juga surjektif. F memetakan bilangan real ke bilangan real. Fx sama dengan 4 plus 3x. Oke. Kita punya y sama dengan fx sama dengan 4 plus 3x, dengan y adalah anggota kodomain dan x anggota domain. Oke.
Jadi Y sama dengan 4 plus 3X ini menyebabkan Y min 4 sama dengan 3X. X sama dengan Y min 4 per 3. Oke ya. Selanjutnya yaitu sehingga untuk setiap Y sama dengan 4 plus 3X, ada X sama dengan Y min 4 per 3 anggota bilangan real. Oke. Karena semuanya ini terdefinisi, X-nya memenuhi sedemikian sehingga Fx sama dengan Fy min 4 per 3 sama dengan 4 tambah 3Y min 4 per 3. Oke, 3-nya kita coret, hasilnya yaitu 4 plus Y min 4. 4 ditambah negatif 4 yaitu Y. Oke, berarti Fx sama dengan Y. Berarti fungsi tersebut surjektif. Oke. F memetakan R bilangan real ke bilangan real Fx x kuadrat plus 3. Apakah fungsi tersebut injektif dan surjektif? Oke. Fx1 sama dengan Fx2. Ini sama kayak tadi yang harus menyebabkan x1 sama dengan x2. Nah, berarti x1 kuadrat plus 3 sama dengan x2 kuadrat plus 3. Nah, kedua ruas sama-sama dikurangi dengan 3, jadi maka hasilnya x1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat. Nah, kita jadikan satu ruas terlebih dahulu, baru difaktorkan. Jadi berarti menjadi x1 kuadrat min x2 kuadrat sama dengan 0. Nah, x1 min x2, x1 plus x2 sama dengan 0. Jadi kita punya x1 sama dengan x2 dari sebelah kiri, atau x1 sama dengan negatif x2 dari sebelah kanan. Nah, ternyata ketika x1 sama dengan min x2 ini menyebabkan fx1 sama dengan fx2, dan jelas x1 sama dengan
dan jelas X1 ini tidak sama dengan X2 dari sini. Nah, maka fungsi ini bukan fungsi surjektif. Bukan fungsi injektif. Maaf ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuktikan apakah fungsi ini surjektif. Ya, fx pada dengan x kuadrat plus 3, f memetakan bilangan real ke bilangan real. Artinya y sama dengan x kuadrat plus 3, berarti ubah menjadi y min 3 sama dengan x kuadrat, maka x sama dengan akar y min 3. Nah, kita cek apakah untuk semua nilai y ini berlaku. Nah, dalam akar y min 3 ini, di dalam akar y min 3, supaya terdefinisi x nya, nah itu kan ada syaratnya. Nah, syaratnya itu yaitu y min 3 harus lebih dari sama dengan 0 atau y lebih dari 3. Nah, ini clue-nya. Nah, bagaimana kalau y-nya ini kurang dari 3? Nah, sebagai contoh, ketika y sama dengan 0, berarti x sama dengan akar negatif 3. Nah, ini kan bilangan imajiner. Bilangan imajiner. Jadi y kurang 3 ini kelihatan bahwa tidak ada x yang memenuhinya, yang berarti bukan ontok. Oke, berarti fx sama dengan x kuadrat plus 3 ini bukan fungsi surjektif. Oke, buktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2n min 1 plus n kuadrat n adalah anggota bilangan bulat positif. Nah, ini kita akan menggunakan induksi matematis. Yang pertama yaitu menggunakan langkah basis. Nah, langkah basis ini yang pertama kita ambil n-nya. Langkah basis ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu n-nya 1, lalu kita masukkan ke dalam 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, n ini dimasukkan sama angka 1. Nah, maka hasilnya 1 sama dengan 1. Oke. Yang kedua yaitu langkah induksi. Oke, yang pertama ini asumsikan benar untuk n sama dengan k. Asumsikan benar ya. Sehingga menjadi p k sama dengan
1 plus 3 plus 5 plus 7. Titik 2K min 1 sama dengan K kuadrat adalah benar. Oke. Nah, yang kedua yaitu akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. P K plus 1 1 plus 3 plus 5 titik 2K min 1 ditambah lagi ini tuh jadi K-nya kita masukkan dengan K plus 1 lagi ya. Jadi 2 K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Oke. Nah, jadi yang 1 plus 3 plus 5 plus titik ini sampai 2K min 1 ini kan adalah K kuadrat. Jadi kita tulis K kuadrat ditambah yang 2K plus 1 min 1 nya itu kita turunin 2K plus 1 min 1. Oke. Lalu kita sederhanakan lagi. 2K plus 2 min 1. Oke. Lalu K kuadrat plus 2K plus 1. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi K plus 1 K plus 1 atau sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, ini kan hasilnya sama dengan ini, berarti terbukti ya. Jika himpunan A adalah 24578 dan himpunan B 26780, tentukan A irisan B. Nah, A irisan B ini kan berarti himpunan yang sama ya, berarti kita akan mencari himpunan yang sama di antara himpunan A dan B ini. Nah, ini kalau himpunan yang sama berarti yang diarsir yang tengahnya. Oke, kita lihat himpunan berapa aja yang sama. Nah, 2 ini kan sama, berarti kita tulis 2. 4 ini tidak ada, 5 juga tidak ada. Oke, 7. Nah, ada ya, 7 ini sama. 7. Dan 8. Oke, berarti A irisan B ini 2, 7, dan 8. Oke, buatlah tabel kebenaran dari P implikasi negasi Q disjungsi negasi R konjungsi R. Apakah proposisi tersebut tautologi? Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini sudah tabel lengkapnya. Kalau untuk negasi Q disjungsi negasi R ini, kalau S sama S ini, nah ini ya, S sama S ini itu salah. Nah, S disjungsi B ini benar, B disjungsi S juga ini benar. Nah, B disjungsi B ini juga benar.
Jadi yang salah ini hanya jika S disjungsi dengan S juga. Oke. Oke. Nah, maka untuk P implikasi negasi Q disjungsi negasi R konjungsi R ini, hasilnya ini itu berarti kalau P implikasi BS itu S ya, karena konjungsi itu kalau BS SB ini bernilai salah, SS juga salah, yang bernilai benar itu hanya B konjungsi B. Maka hasilnya ini tidak tautologi karena bentuknya ini tidak benar semua ya, maksudnya campuran ada benar dan salahnya, maka tidak tautologi. Karena tautologi itu bentuk nilainya harus benar semua. Oke, selanjutnya itu P konjungsi Q konjungsi P implikasi negasi Q ya. Oke, kita isi dulu dengan SBS. Negasi Q ini berarti lawannya dari Q, SB. Oke. P konjungsi Q. P konjungsi Q ini berarti BB ini benar, BS salah, BS salah, SS salah. Jadi yang benar itu hanya B dengan B. Oke, P implikasi negasi Q. Nah, implikasi ini kalau benar-benar, kalau BS ini salah, BSS ini, BB ini benar, kalau S implikasi S berarti benar ya. Nah, yaitu P konjungsi Q konjungsi P implikasi negasi Q. Berarti konjungsi ya, yang bernilai benar hanya B sama B. Ini BS ini salah, SB juga salah, SB juga salah, SB juga salah. Oke. Maka pernyataan berikut ini kan nilainya salah semua ya teman-teman, maka disebut dengan kontradiksi. Karena kalau tautologi nilainya bentuknya benar semua, kalau ini kan salah semua, jadinya kontradiksi. Oke, buktikan jika n kuadrat habis dibagi 3, maka n juga habis dibagi 3 menggunakan pembuktian tidak langsung atau kontraposisi. Oke. Jadi kita misalkan berarti jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Oke. Jadi kita misalkan n kuadrat habis dibagi ini sebagai P-nya. Dan n juga habis dibagi 3 ini sebagai Q-nya. Nah, kita misalkan lagi berarti negasi Q sama dengan n tidak habis dibagi 3. Misal n sama dengan 3K plus 1. 3K plus 1 atau berarti karena kuadrat jadi kita tambahin kuadrat, lalu kita sederhanakan, berarti 9K kuadrat plus 3K plus 3K plus 1. Oke. Lalu 9K kuadrat plus 6K plus 1. Nah, 9 sama 6 ini kan habis dibagi 3 ya. Kita kan mencari yang tidak dihabis 3. Jadinya 3-nya kita keluarkan. Biar
tidak habis dibagi 3. Jadi 3k kuadrat plus 2k plus 1. Oke. Selanjutnya ini kita misalkan P adalah 3k kuadrat plus 2k. Maka hasilnya 3p plus 1. Oke, maka permisalan ini tidak habis dibagi 3 ya, sesuai dengan pernyataan yang tadi negasi Q, yaitu N tidak habis dibagi 3. Oke. Ani dapat berjalan-jalan, pergi ke pantai atau ke gunung pada liburan kali ini. Jika Ani berjalan-jalan ke gunung, dia harus membawa jaket yang tebal. Ani tidak ke pantai liburan ini. Karena itu Ani harus membawa jaket yang tebal. Oke. Kita apakah yang ditanya itu sahih atau enggak ya? Kita misalkan P dengan Ani berjalan-jalan ke pantai, Q Ani berjalan-jalan ke gunung, R-nya ini Ani harus membawa jaket yang tebal. Oke, maka argumen tersebut dapat dituliskan premis satunya yaitu P disjungsi Q, premis 2-nya Q implikasi R, premis 3-nya negasi P. Dan kesimpulannya adalah R. Oke, ini kan Sohei buktikan dengan tabel kebenaran juga ya. Oke. Dapat dilihat juga itu merupakan tabel kebenaran dari argumen yang tadi, yaitu P disjungsi Q konjungsi Q implikasi R konjungsi negasi P implikasi R. Dari tabel tersebut terbukti proposisi tersebut ini tautologi karena nilainya benar semua. Oke, berarti ini tautologi ya teman-teman. Dan dapat disimpulkan juga argumen ini juga sahih. Oke. Tentukan apakah argumen berikut di bawah ini valid atau tidak. Jika saya pergi ke bioskop, maka saya tidak akan menyelesaikan PR saya. Jika saya tidak menyelesaikan PR saya, maka saya tidak akan menyelesaikan ujian besok. Jika saya pergi ke bioskop, maka saya tidak akan menyelesaikan ujian besok. Oke. Jadi argumen ini dapat dituliskan dari Oke, berarti dapat dituliskan P implikasi ini berarti maka ya, P maka Q premis keduanya ini Q maka R untuk kesimpulannya yaitu P maka R. Nah, argumen ini sesuai dengan ini silogisme hipotesis.
Oke. Nah, ini ada tabel kebenarannya juga ya. Jadi ini P implikasi Q konjungsi Q implikasi R konjungsi P implikasi R ini hasilnya tautologi atau valid. Jadi argumen tersebut valid ya. Valid ya teman-teman pernyataan argumen tersebut. Nah, diketahui himpunan A adalah 1348, himpunan B 679, himpunan C 2358, dan himpunan D 2469. Tentukan A irisan D gabungan B irisan D. Oke, pertama kita nentuin A irisan D nya terlebih dahulu ya teman-teman. A irisan D ini berarti yang sama. Nah, yang sama ini berarti 4 saja ya. Kemudian yaitu B irisan D. Nah, masih irisan berarti kita cari yang sama ya. B irisan D ini itu bentar ya teman-teman. Berarti B irisan D ini yang sama ini adalah 6 dan 9. Oke. Lalu kita gabungkan keduanya ya. Karena adalah tanda gabungan A irisan D gabungan B irisan D, yaitu berarti anggotanya 4, 6, dan 9. Diketahui himpunan A 1348, himpunan B 679, himpunan C 238. Tentukan B kali C. Nah, ini tuh menggunakan himpunan kartesian, yaitu perkalian secara berurutan. B kali C ini berarti 1 itu himpunan ya. Berarti 6,2, yaitu lanjut lagi 6,3. Kemudian lanjut ke 6,8. Nah, ya 6,8. Kemudian 7,2, 7,3, 7,8, lanjut yang terakhir yaitu 9,2, 9,3, dan 9,8. Oke. Hasilnya ya, hasil dari perhimpunan kartesian. Soal yang terakhir yaitu buktikan bahwa 3 plus 7 plus 11 plus titik-titik plus 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat plus n, dan n adalah anggota bilangan bulat positif. Nah, ini kita juga menggunakan induksi matematis ya teman-teman. Yang pertama ini harus menggunakan langkah basisnya terlebih dahulu. Nah, kita ambil n sama dengan 1. Lalu kita substitusikan 1 ini ke n-nya.
Oke, yang kedua yaitu langkah induksi. Oke, yang pertama ini yaitu kita asumsikan benar untuk N sama dengan K adalah benar, sehingga P K sama dengan 3 plus 7 plus 11 plus 3B plus 4K min 1 2K kuadrat plus K adalah benar. Oke, yang kedua akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, maka P K plus 1 ini sama dengan kita tulis lagi ya, min 1. Nah, 4K min 1 nya ini kita substitusikan K nya ini dengan K plus 1, jadi tambah 4K plus 1 min 1. Oke, sama dengan 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Oke, nah untuk yang nilainya ini kan hasilnya tadi 2K kuadrat plus K, kita bukan 2K ya, 2K kuadrat plus K itu kita turunkan juga yang 4K plus 1 min 1 nya sama dengan, nah kita sederhanakan lagi menjadi kuadrat plus 4K plus 3. Kita sederhanakan terus ya teman-teman. Nah ini kan ada K sama 1, jadi ini kita satuin dalam kurung, lalu kita keluarkan 2 nya, ya teman-teman. Ini 2K kuadrat plus 2K plus 1 plus maka akan menjadi
2 K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Nah, oke, di sini kita bisa lihat bahwa hasil ini sama dengan hasil ini itu sama dengan hasil yang ini ya, yang di atas tadi, dengan menggunakan induksi matematis. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menontonnya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan. Sampai jumpa lagi.